Oh, kita mesti agak mundur ya. Dapat nih ya. Ya, selamat pagi Mas Moncu, gini loh. Selamat pagi, Pagi. Mas. Ya. Jadi eh saya itu kan saya itu bukan pemerhati metafisik, bukan pemerhati Ya, kesehatan. Saya juga memperhatikan jurus. ya, Saya juga melihat tidak suka juga kalau ada orang yang tidak bisa melakukan jurus di ya, merpati putih ya. ya, Sekarang dari sisi cerita tentang ya, jurus merpati putih itu gini misalnya kan. Tadi Mas Moncu bilang bahwa ketika saya melakukan serimpat, ya. kelihatan nggak kan? Gini, gini. Kata Mas Monco, kalau gini nggak masuk akal. Harusnya begini. Itu gimana Iya. ceritanya? Jadi kita balik dulu sejarahnya soal gerak. Kenapa menariknya merpati putih adalah Mas Pung itu, dia itu sebenarnya dia berlatih beneran real di jalanan, Mas. Jadi dia Maksudnya berlatih di jalanan tuh gimana? jadi beneran. Jadi maksudnya dalam artian dia Berantem sama orang. ya, dia ngajar kita itu benar-benar ngajar karena berdasarkan pengalaman dia yang real. Yang real, gitu. ya. Jadi bukan sekedar. Jadi ada juga kan orang belajar dari guru berlatih Jurus-jurus seperti baku. itu, terus berlatih dan bagus gitu. Kelebihan dari Mas Pung bukan itu, karena dia juga praktek di luar, sehingga akhirnya dia mencoba membuat hal-hal lebih sifatnya tuh simple, lebih praktis. Diformulasikan gitu? Ya, dalam artian yang waktu kita mulai di Jeranjang dulu itu kita coba bikin lebih terstruktur supaya orang mudah belajar. Tapi Mas Pung sendiri ngajarinnya nggak begitu, karena dia ngajarin adalah misalnya, jadi dia tidak ngajarin bahwa ini adalah kebrukan satu, nggak gitu. Tapi yang diajarin adalah dia ngajarin semacam hal yang lebih ke praktikal. Itu satu. Tapi kan ada hitungannya. Benar, itu kita yang coba bikin itu terstruktur supaya mudah dipahamin. Kalau dari Mas Pung itu simple, Mas. Dia ngajarin bahwa kita tuh malah nggak punya yang namanya tangkisan, Mas. Aneh. Karena di kepalanya Mas Pung kita ngapa-ngapain kita tuh nyerang terus. Nyerang terus ya? Ya bukan nyerang babi buta maksudnya, tapi dalam artian misalnya Mas siap. Nah, kebanyakan kalau kita ngajarin kan kita apa istilahnya? Sudah diatur dulu, Mas mukul saya, nanti saya gini-gini. Kalau Mas Pung itu nggak gitu. Jadi dia dalam pengertian, Mas ya siap gitu. Nah, Mas maju. Begitu Mas apapun yang Mas Arif lakuin, saya harus bergerak untuk menyerang. Kembali lagi ke istilah pencaksilat. Kita kan bukan buat sport di sini gitu. Nah, itulah yang membuat kita mencoba memotong-motong sehingga mudah dikenal. Jadi dalam artian gini, Mas, bahwa yang namanya misalnya dari posisi ini ya, kita lakuin, kita tepakan, dia sebenarnya bukan tepakan, Mas. Jadi ya gerak saya tuh bukan tepakan, Mas, tapi lebih kepada awalan saya untuk nyerang gitu. Nah, dari potongan-potongan itulah kita bagi bahwa ini namanya tepakan gitu. Nah, yang mungkin menjadi hilang filosofinya ada. Dua. Ya. Nah, jadi gini, yang hilang juga adalah karena terpaku kepada hitungan. Pada dasarnya sebenarnya bukan permasalahan satu terus dua, tapi permasalahan adalah dia harus menjadi satu gerakan rangkaian yang menjadi satu kesatuan, gitu loh, Mas. Jadi bukannya satu, dua, bukannya begitu, Mas. Itu. Sehingga apapun yang kita lakuin, Mas gerak, ya. Saya itu melakukan suatu apa istilahnya? Rangkaian gerak.
yang Satu praktis. gerakan itu harus lanjut ke gerakan yang lain. Harus lanjut ke gerakan yang lain. Saya nggak perlu peduli, misalnya Mas tendang saya nggak perlu peduli, tapi yang saya pedulin saya menyerang bagian-bagian titik matinya, Mas. Sehingga, dan cepat. lah iya, kalau nggak kan kita dibunuh. Gitu. Artinya yang diajarin Mas Pung itu jauh lebih, buat saya suka, karena saya nggak perlu peduli, Mas. Gitu. Kita ada pada depan, Mas gerak, saya akan lakuin sesuatu yang gitu lah kira-kira. Gitu kira-kira, Mas. Nah, itu kita pahami ya, kayak gitu kan memang. Cuma sekarang saya ngelihat nih ya, ada hal-hal mendasar yang harus dikuasain sama peserta latihan. Misalnya kemampuan untuk kuda-kuda, Ya. kemampuan untuk suatu gerakan yang misalnya gini, kalau misalnya dia melakukan sodokan atas ini kan, Iya. kan dia begini, tuh, gitu kan, dia begini kan. Iya. Sebenarnya kan tidak mesti begini, pada posisi begini pun, Iya. ya, Iya. harus kena sasaran yang betul gitu kan. Iya. Nah, di situ itu perlu nggak sih suatu kuda-kuda yang rendah atau Iya. suatu kemiringannya tertentu yang begini, Iya. ataukah boleh begini aja? Iya. Itu kan ini kurang bagus Betul, sebenarnya. Kan? Itu gimana? Jadi begini, ini emang harus kita jelaskan dulu kenapa kita melatih itu harus di kuda-kuda rendah. Padahal kalau kita berantem, Mas ya, nggak mungkin kita begini, Mas. Gitu, kita beri digitak dulu. Tapi pengertian itu gini, bahwa itu kembali lagi ke latihan muscle memory, latihan Tadi ya, muscle memory untuk fisik, ya, dan satu lagi untuk merekam gerakan ke alam bawah sadar, gitu. Kalau kita melatih diri, ya, dalam posisi yang begini, ini yang kita sebut, kita perhatiin, Mas. Pertama, kuda-kuda itu memang harus jejak, harus. Nah, setiap bentuk itu sebenarnya akan sama. Jadi dalam hal begini ya, kita istilahnya di merpati putih kita leyek, ya. Kalau kaki kita kecilin dikit, kita leyeknya harusnya sama tetap. Sehingga pada saat kita begini, Mas, itu juga sama, Mas, gitu. Nah, artinya kalau kita terbiasa muscle memory dalam melatih yang paling berat, otomatis yang begini kita menjadi lebih mudah. Karena otot-otot kita sudah terlatih terhadap yang gerakan itu. Nah, yang saya mau ngasih tahu juga gini, kita di pencak silat sebenarnya tidak ada tendangan yang bagus-bagus, Mas. Ya ngapain juga bagus-bagus. Jadi tapi kita harus bisa melatih tendangan kita tinggi, tapi tendangan kita harusnya di bawah garis ini. Bukan. Tapi kita melatih, kita harus bisa, kita latih tendangan tinggi. Supaya pada saat kita tendangan kita ke bawah, powernya kuat. Gitu. Karena kalau saya nendang, ya rendah seperti ini. Kalaupun saya tangkap, Mas tinggal tekuk aja. Ya. Tapi coba agak tinggi, Mas. Agak tinggi. Oke, agak tinggi. Mas goyang, saya tangkap goyang. Kalau rendah, mau saya kunci tinggal tekuk. Iya, gitu. Udah begini-begini, ya. Terkenal bisa makan beton kan? Wah, kan mati. Ya. Jadi tendangan juga gitu, style kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu bahaya. Tendangan itu harus selalu di bawah. Ke sini, ya. Risiko banget, plep aja. Di bawah ditangkap nggak apa-apa. Tarik aja, gitu. Gitu kira-kira, Mas. Nah, terus yang berikutnya nih, bagaimana tentang seni, Mas? Seni. Merpati putih kan terkenal gini kan. Menurut saya harusnya yang lebih. Iya. Jadi kalau secara praktis sih emang nggak perlu begini amat gitu kan. Gimana tuh? Karena
untuk seni ini Betul. kita ditekan Betul. untuk menghasilkan suatu gerakan yang nyeni katanya. Sebenarnya balik lagi ke filosofi yang tadi, sebenarnya bukan buat bagus-bagusan, malah seni itu justru adalah gerakan pencak silat gitu. Jadi ada dua, untuk yang sifatnya muscle memory, kita lakuin gerakan yang sangat praktikal gitu Mas. Iya. Praktikal dalam artian tap gitu ya, tap. Tapi sebenarnya bukan soal seni nih Mas. Jadi waktu kita dalam melatih, waktu kita melakukan gerakan seperti ini, ya, itu adalah kita merekam ke alam bawah sadar setiap sequence dari gerakan. Itu yang kelihatan seolah seperti seni. Padahal sebenarnya itu yang menurut saya di Merpati Putih disebut kita belajar merekam ke alam bawah sadar. Karena untuk nangkis toh kita kan bisa gini Mas, tep gitu ya. Tapi kalau kita merekam ke alam bawah sadar, yang kita lakuin adalah dari sini Mas, itu ya. Dari sini, tep, kita lakuin sequence di mana kita benar-benar punya alur seni yang seolah-olah seni gitu. Masalahnya itu belum baik. Masalahnya itu akan menjadi salah satu item dari Perlombaan, ya. Nah, perlombaan itu mau nggak mau kita memang dari pelatih harus merancang gerakan-gerakan yang tentunya kalau pesilat-silat seperti dari Sumatera Barat atau dari Jawa Barat itu namanya apa? Cimande. Bukan, ada lagi yang khusus gerakan-gerakannya tuh nih, yang begini nih, seperti gini. Gitu. Iya. Nah, ya. Itu ada Bandar Karima, ya. MP kan nggak ada tuh Mas yang begitu-begitu. Paling cuma nyampe cuma gini doang nih. Iya. Apa serimpet gitu kan? Iya. Terus begini, Begini kan. Tapi ya mau nggak mau harus kita pelajari gitu kan. Karena yang seperti saya ceritain dulu, semua pencak silat yang tua-tua ini itu datangnya kan dari Pagaruyung. Jadi dulu di Minangkabau itu ada banyak aliran berdasarkan nama-nama desa. Nah, waktu mereka perang zaman dulu, mereka tuh lari ke Pulau Jawa. Di situ dia ngembangin, bahkan katanya Betawi sendiri itu dasarnya dari sana, Cimande dan semuanya dari Sunda itu. Jadi kenapa mereka punya yang disebut kembangannya kuat? Karena secara historikal memang kuat di Kembangan. Sedangkan kita, Merpati Putih sebenarnya, Merpati Putih itu jauh lebih kuat di praktikal, gerak-gerak praktik. Kembangannya kurang karena memang karena seperti saya bilang, Mas Pung itu dia bertarung di jalan. Tidak pakai kembangan. Iya. Ya. Nggak ada Mas Pung itu kan? Bukan, jadi pengertian pencaksilat kenapa kembangan tuh gini, Mas. Jadi istilahnya kalau di pencaksilat kita memberi ini, itu maksudnya saya membuka diri. Saya nggak mengira. Gitu. Saya malah pengen tuh ada beginiannya. Ya, tapi ada filosofinya, Mas. Itu membuka diri, jangan memukul saya, gitu. Ya, kita bersahabat, itu yang namanya pencak. Tapi kalau dia begini. Ya, tapi kalau udah kita sifat pasang artinya kita mau bersile. Gitu. Kalau masih begini-begini. Iya. Nah, sayangnya Merpati Putih emang kita lebih ke sile. Tapi sebagai anggota IPSI kan kita harus belajar seni, Mas. Gitu. Ya. Harus. Ya. Harus partisipasi, harus menyumbang juga, harus gitu kan. Yeah. Maksudnya saya bukan orang yang pesimis terhadap Merpati Putih, tapi saya juga ingin ada dikembangkan. Yeah. Dan juga kan orang-orang melihat si dokter itu cuma senang urusan medik, urusan dokter. Saya justru gemar dengan gerakan-gerakan yang seperti itu gitu kan. Mas jangan katakan nggak pernah ikut yang lain, ya ikut Merpati Putihnya. Tapi kembali ke dua hal tadi, Mas. Jadi buat teman-teman di sana kan tahu diri nih. Kalau saya ini bukan pendekar, Mas. Kaki kiri saya lemah, tangan kiri saya pelan gitu loh. Jadi saya hanya pesilat lah. Tapi buat yang pendekar, dia emang harusnya menguasai seni, Mas. Oh, begitu? Iya, karena
pendekar itu dia adalah lentur, kanan kirinya sama, speednya, powernya sama, instingnya kuat, gitu. Nggak gampang mas, seni itu, gitu. Kalau kita cuman, Gini lama banget tuh, Mas Anton tuh. ya, Mas Anton kalau melatih gini, ya angkat. ya. Gitu. Jadi salah satu contoh Berikut enak. pendekar itu Mas Suci, mas. Waktu mudanya Mas Suci dia, kakaknya Mas Anton ya. ya kakaknya Mas Anton. Dia waktu mudanya mantap punya, mantap punya. Untuk ininya. Gerakannya, gerakan, Sama. ya dia. Jadi itu yang salah satu kita di Merpati Putih contoh pendekar. Gitu. Ya, selesai itu aja kan. Nanti ini mungkin main videonya beda. Udah 2 jam kok. Kita tanggung satu udah buka belum? Terima kasih. Thank you. Kita salam pencak silat dulu mas. Salam pencak silat. Gini ya. Ya.